Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas C5 Manajemen 2020. Saya Lita Fener Sanita dengan nomor pokok mahasiswa 101201069 dan teman saya. Hai, nama saya Selvi Fitri Utami dengan nomor pokok mahasiswa 10120157. Halo, nama saya Alvin Fitria dengan nomor pokok mahasiswa 101201551. Hai, perkenalkan nama saya Aprila Supriyani dengan nomor pokok mahasiswa 10120183. Halo, perkenalkan nama saya Rizal Mauludin Rahmatillah dengan nomor pokok mahasiswa 101201444. Halo, perkenalkan nama saya Hero Asenta dengan nomor pokok mahasiswa 101200167. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Teknologi Digital. Dalam hal ini, kita sedang berada di kantor DPRD Jawa Barat dalam rangka mungkin ya untuk menanyakan atau kita mengobrol-ngobrol lah terkait pelayanan yang dilakukan oleh pihak DPRD Jawa Barat. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir salah satu staf ya di DPRD Jawa Barat ini. Mungkin bisa diperkenalkan diri Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya juga izin memperkenalkan diri. Saya Diwana Permadi sebagai staf fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat yang alhamdulillah mungkin mendapat kesempatan dari adik-adik mahasiswa pada saat ini untuk sharing lah terkait apa yang nanti pengen kita bicarakan. Pak Juwana mungkin ya, staf dari fraksi Gerindra ya. Baik Pak. Nah kan DPRD ini mungkin salah satu DPRD ini kan lembaga masyarakat yang tentunya memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Nah mungkin yang ingin kita tanyakan itu atau yang ingin kita ketahui mungkin sebagai ilmu juga mungkin ya untuk kita, bentuk pelayanannya seperti apa gitu, bisa diceritakan kayak gimana gitu bentuk melayani masyarakat ataupun siapapun yang membutuhkan pelayanan ataupun bantuan dari pihak DPRD Jawa Barat. Oke, baik sih, sebetulnya saya buat disclaimer dulu ya, karena berbicara terkait pelayanan di gedung Dewan itu sebetulnya ujungnya nanti bakal ada dua. Pertama, pelayanan dari masyarakat dari Partai Gerindra untuk masyarakat, khususnya anggota Dewan yang terpilih dari Partai Gerindra. Kemudian ada juga pelayanan dari Sekretariat Dewan, itu dari gedung DPRD langsung. Nah, berbicara pelayanan yang diberikan sih sebetulnya mudah untuk menilai baik atau tidaknya khususnya di anggota Dewan berasal dari Partai Gerindra itu ketika kita melihat progres daripada anggota Dewan yang dari periode 2009 sampai hari ini, kami dari Partai Gerindra itu selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan dampaknya ataupun outputnya itu adalah anggota Dewan selalu bertambah setiap periode. Dan kebetulan untuk periode 2019-2024 di DPRD Provinsi Jawa Barat itu Partai Gerindra adalah partai pemenang dengan jumlah kursi 25. Nah itu bisa kita jadikan indikator atau parameter bahwa pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat itu baik, sehingga masyarakat di ruang lingkup Jawa Barat itu memilih wakilnya itu dari Partai Gerindra, khususnya di DPRD Provinsi Jawa Barat. Itu salah satu bukti yang kita bisa nilai, kita lebih berikan, percaya mungkin ya, pada masyarakat Gerindra. ternyata dampaknya itu dengan mekanisme kerja dari anggota Dewan Gerindra itu ternyata percaya karena memberikan pelayanan yang baik, sehingga di periode selanjutnya kita dipilih kembali. Itu salah satu indikator ataupun parameter bahwa pelayanan yang kita berikan sudah cukup baik. Nah kalau misalkan dari sudut pandang Sekretariat Dewan ataupun gedung DPRD, tentu sebetulnya setiap pihak bisa merasakan pelayanannya seperti apa. Dengan adik-adik mahasiswa bisa ada di gedung ini berarti kan salah satu bentuk pelayanan yang mudah diizinkan untuk bisa mengakses dan langsung masuk ke gedung Dewan. Walaupun mungkin biasanya di awal itu kan memberikan kartu tanda pengenal lah, baik KTP ataupun apapun, dan biasanya itu pelayanannya ditanya
ada keperluannya apa. Itulah secara normatif administrasi memang setiap gedung pemerintah pasti seperti itu polanya. Tapi dengan adik-adik mahasiswa hari ini bisa duduk di lantai 4 di ruang anggota dewan, kan berarti itu memberikan contoh bahwa pelayanan yang diberikan siapapun itu yang punya kepentingan kepada gedung dewan khususnya, jadi persilahkan. Nah, mengenai pelayanan sendiri ya, Bapak itu pernah menangani nggak sih pelayanan langsung gitu, adanya keluhan dari masyarakat dan penanganannya itu seperti apa? Kalau berbicara keluhan masyarakat sih sebetulnya ya setiap masyarakat punya persoalan hidupnya masing-masing, banyak banget lah. Yang paling sering masuk itu persoalan terkait kesehatan, pendidikan, persoalan sosial di masyarakat, itu banyak banget lah persoalan-persoalan seperti itu. Cuman memang kita kategorikan sih sebetulnya anggota dewan itu kan terpilih berdasarkan ruang lingkup dapilnya masing-masing. Nah, saya beri gambaran atau contoh karena kita di Kota Bandung, daerah pemilihan di Kota Bandung itu bergabung dengan Kota Cimahi. Jadi Jawa Barat 1 itu Kota Bandung dan Kota Cimahi. Kebetulan di Partai Gerindra itu ada 2 anggota dewan terpilih, satu Pak Haji Arif dan satu Pak Buki. Beliau juga anggota dewan yang berasal dari wilayah Kota Bandung, dapilnya Jabar 1. Nah, banyak memang persoalan di masyarakat yang datang ke sini ataupun berkomunikasi ke kita sebagai staf untuk menyampaikan persoalannya. Nah, banyak banget lah kalau persoalan warga macam-macam. Ya, kalau secara detail sih itu kan nggak terlalu elok lah membicarakan persoalan masalahnya. Tapi kalau saya kasih gambaran contoh, memang kebanyakan di dunia kesehatan itu masyarakat itu tahu bahwa pelayanan kesehatan itu bisa gratis karena kita punya BPJS. Tapi kadang masyarakat itu dalam proses administrasinya bingung. Nah, ketika kita ingin mendaftarkan pasien kepada rumah sakit kan harus menempuh dulu administrasinya. Nggak bisa tiba-tiba kita masukkan ke rumah sakit, kemudian ada penanganan dari pihak rumah sakit, nggak kayak gitu. Kita daftarkan dulu, kan ada nomor antrian dan lain-lain. Cuman kadang memang masyarakat yang mendapatkan persoalan kesehatan itu psikologisnya kenal lah. Kalau pihak keluarga sedang mendapat musibah lah kesehatan, pengennya itu segera ditangani. Jadi jalur pendaftarannya itu kadang tidak didaftarkan, sehingga outputnya itu ujung-ujungnya masuk lewat jalur mandiri. Nah, ketika jalur mandiri kan ada pembiayaan yang harus dibayarkan. Nah, biasanya persoalan-persoalan seperti itu yang muncul di dunia kesehatan. Nah, kita sebagai tim daripada anggota dewan juga membantu mengadvokasi. Kita advokasi kepada pihak rumah sakit, kenapa bisa seperti ini persoalannya. Kita ngobrol dengan pihak rumah sakit, baik-baik seperti apa solusi yang diberikan. Kita meminta solusi ataupun pihak rumah sakit yang memberikan solusi kepada kita terkait biaya penanganannya harus seperti apa. Nah, alhamdulillah sih sebetulnya saya pernah beberapa kali juga dalam beberapa kasus memang. Dan yang paling penting itu adalah bagaimana komunikasi kita yang dijalankan dengan pihak rumah sakit. Kalau memang betul-betul si pihak keluarga itu tidak memiliki biaya, ya gimana cara bayarnya gitu. Masa harus ada penahanan pasien, kan nggak seperti itu, karena kan dilarang juga dari pihak rumah sakit menahan pasien ataupun apapun itu. Nah, itu salah satu manfaat daripada anggota dewan itu adalah advokasi, pendampingan pada pihak rumah sakit. Ataupun salah satu contoh lainnya, di beberapa kasus itu di dunia pendidikan banyak sekali laporan daripada masyarakat yang anaknya itu ijazahnya tertahan. Saya nggak bilang ditahan ya, tertahan. Nah, sebetulnya ada Pergub, ada peraturan gubernur yang melarang secara tegas adanya penahanan ijazah di sekolah manapun, karena itu sudah dituangkan lah dalam peraturan. Tapi memang di dalam pelaksanaan di lapangan itu masih banyak yang ijazahnya tertahan. Biasanya itu tertahan karena adanya tunggakan. Nah, kita pun diminta bantu oleh masyarakat yang mencarikan solusi lah, gimana baiknya supaya solusi tersebut itu bisa terselesaikan. Kita datang ke sekolah yang ngobrol baik-baik, sampaikan bahwa persoalan penahanan ijazah kan sudah clear tidak ada. Tapi bagaimana nih solusinya supaya pihak sekolah itu tidak dirugikan,
pihak masyarakat pun si anak tersebut itu bisa mendapatkan ijazahnya. Nah, kita komunikasikan dengan baik sampai pada titik temu ya kedua belah pihak tidak dirugikan lah. Nah, itu adalah salah satu hal pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat supaya masyarakat itu betul merasakan oh ternyata kita memiliki wakil rakyat itu dalam konteks pendidikan dan kesehatan itu kebermanfaatannya kerasa. Jangan sampai ketika masyarakat memberikan suaranya kepada kita mewakili di gedung dewan ini, tapi ketika mereka punya persoalan mereka tidak mendapatkan solusi. Karena kan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu solusinya seperti apa, nggak pengen ribet administrasi dan lain-lain, tapi solusinya we kumaha. Kadang kan masyarakat itu salah tafsir terhadap anggota dewan. Anggota dewan itu kan bukan dewa sebetulnya yang segala persoalan masyarakat itu bisa terselesaikan secara langsung, tapi paling tidak kita pun harus bisa memahami, karena kan keterbatasan masyarakat memahami tugas pokok dan fungsi anggota dewan kan berbeda-beda. Jadi mungkin kita sebagai tim yang harus lebih mengedukasi pada masyarakat, ya paling tidak menenangkan lah, bahwa ketika masyarakat meminta tolong kepada kita bantu, tapi bukan berarti mereka minta sekarang besok selesai, nggak kayak gitu juga. Ya ada proses lah segala sesuatu pun gitu. Berarti jadi tugas DPR itu lebih ke komunikasi kayak dari lembaga ke lembaga lagi gitu mungkin ya. Jika tadi ke rumah sakit gitu kan langsung terjun komunikasi ke rumah Yang sakit. menjembatani. Ya. Itu sih sebetulnya tugas yang bisa, salah satu tugas Ya. lah. Kan kalau berbicara tugas dewan itu sebetulnya hanya 3, legislasi, budgeting, dan controlling. Itu tugas fungsi dewan itu cuma 3 itu. Kita legislasi membuat peraturan daerah, membuat sebuah kebijakan yang bisa diterapkan di tingkat provinsi Jawa Barat. Kemudian budgeting, nah budgeting itu adalah penganggaran. Kita menganggarkan berapa nominal anggaran yang dibutuhkan dalam sebuah program yang akan dijalankan oleh eksekutif, yaitu gubernur melalui dinas-dinas. Nah, setelah itu tugas yang ketiga itu adalah pengawasan, controlling itu. Nah, kita mengawasi mekanisme kerja yang dijalankan oleh kedinasan ataupun mitra kerja daripada Dewan Provinsi itu seperti apa pelaksanaannya. Jangan sampai ketika dalam pelaksanaannya itu banyak persoalan-persoalan yang terjadi, maka Dewan bertugas dan wajib mengawasi apa yang menjadi program daripada kedinasan yang usulannya itu dari gubernurnya. Tapi di samping itu juga kan kadang masyarakat tidak memahami 3 tugas tersebut. Nah, salah satu yang bisa kita laksanakan di masyarakat itu adalah pendampingan advokasi. Gitu. Kalau pendampingan advokasi mah kayak langkah konkretnya mungkin Langkah ya. konkretnya ya. Jadi berarti memang pelayanan yang telah diberikan ke masyarakat itu emang sudah semaksimal mungkin dilakukan, dan alhamdulillah menemukan titik solusi, ada solusinya. Kemudian tapi tidak langsung tadi yang Bapak katakan, tidak langsung ya, harus proses dulu. Ya. Ya, kalau berbicara pelayanan prima atau pelayanan terbaik sih sebetulnya kalau keluar statementnya dari saya bisa nggak objektif sebetulnya, apalagi karena saya sebagai staf daripada Partai Gerindra, fraksi Gerindra, kelihatannya nggak objektif, lebih ke subjektif, tapi menilainya mudah saja sebetulnya, seperti yang tadi saya sampaikan terkait indikator ataupun parameter keberhasilan. Ya. Dengan suara anggota Dewan Partai Gerindra itu bertambah, berarti pelayanan yang kita berikan diterima oleh masyarakat sehingga masyarakat percaya untuk memberikan suaranya kepada kami. Itu adalah salah satu indikator atau parameternya. Tapi kalau pengen lebih objektif sih sebetulnya agak sulit nih kepentingannya gitu. Tapi paling tidak adik-adik mahasiswa kan bisa menilai lah dari indikator tersebut. Baik, mungkin Pak tadi perihal pelayanan prima yang dilakukan oleh khususnya mungkin ya oleh fraksi Gerindra gitu, sehingga masyarakat pun kembali banyak mempercayai mungkin di periode 2019-2024 mungkin karena banyaknya kebermanfaatan yang dilakukan oleh dewan-dewan fraksi Gerindra mungkin ya. Mungkin ini memang benar agak subjektif gitu ya, karena memang Bapak juga mewakili fraksi Gerindra mungkin ya. Jadi kalau berbicara secara keseluruhan mungkin akan
sulit juga mungkin ya karena tidak mengalami secara langsung gitu. Jadi real atau konkretnya itu dari fraksi Gerindra gitu. Baik, mungkin terima kasih mungkin Pak atas ilmunya, informasinya, dan mungkin kita juga bisa memberikan apa ya kayak memperluas informasi lagi terkait pelayanan dewan itu sebetulnya tidak sesederhana yang dipikirkan oleh masyarakat gitu. Dan kita sudah mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi, dan mungkin kita akan menyampaikan juga gitu sebagai peran kita sebagai mahasiswa gitu, sebagai social of control gitu, atau middle class yang kita sebagai jembatan antara mahasiswa dan pemerintahan gitu. Dan mungkin terima kasih sekali lagi mungkin Pak, terima kasih banyak juga kepada kawan-kawan mungkin ya. Cukupkan sekian saja untuk ngobrol-ngobrol santai kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.